Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Ramdan Prastia dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya ingin membahas tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat, akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya dan lebih tua akan mewariskan kepada anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah jadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama yaitu bertahan dari gempuran budaya asing. Setiap negara daerah atau wilayah memiliki adat budayanya masing-masing. Berbeda dengan negara kita yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadat. Kebanyakan orang-orang dari negara asing di luar sana sudah melupakan adat dan istiadat nenek moyang mereka. Mereka lebih suka dengan kehidupan bebas yang dianggap modern tanpa terikat dengan petua-petua apalagi adat lama yang dianggap ketinggalan zaman. Kepercayaan yang kuat inilah yang membuat budaya asing tidak bisa dengan mudah masuk dengan mempengaruhi masyarakat. Dengan begitu, karakteristik masyarakat dari suatu daerah akan tetap terjaga dengan baik. Lalu yang kedua yaitu memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. Menghindari budaya yang asing yang masuk ke Indonesia bukan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi di era globalisasi seperti sekarang, di mana segalanya bisa terhubung dengan mudah dan cepat. Budaya atau tren dari luar biasanya menyebar cepat melalui YouTube, televisi, dan media sosial. Karena keberadaan teknologi inilah yang membuat budaya asing bisa dengan mudah memasuki Indonesia. Namun, di sisi lain berbeda dengan budaya luar. Kearifan lokal memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi, sehingga bisa diakomodir dengan mudah tanpa harus merusak kepercayaan kearifan lokal yang sudah ada sebelumnya. Alhasil, kalaupun ada budaya asing yang masuk, budaya asing ini hanya akan jadi tren saat dan bukannya menggantikan budaya warisan nenek moyang yang sudah ada. Lalu yang ketiga yaitu mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. Ciri kearifan lokal lainnya adalah kearifan lokal memiliki kemampuan bukan hanya untuk mengakomodasi, tetapi juga mengintegrasikan budaya asing yang masuk dan memadukannya dengan budaya yang sudah ada dengan baik. Lalu yang keempat yaitu mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Budaya asing bukanlah sesuatu yang bisa ditolak dengan mudah. Namun di sisi lain, kearifan lokal yang menjadi adat budaya asli juga mengakar begitu kuat, sehingga akan sulit untuk menghilangkan dari masyarakat. Alih-alih hilang dan digantikan oleh budaya asing, kepercayaan terhadap kearifan lokal yang lebih kuat, sehingga membuat kita justru mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Jenis-jenis kearifan lokal. Yang pertama yaitu kearifan lokal berwujud nyata. Kearifan lokal berwujud nyata adalah kearifan lokal yang bisa kita lihat dan sentuh wujudnya. Kearifan lokal dalam bentuk nyata ini bisa dilihat dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk tekstual seperti tata cara, aturan, atau sistem nilai. Bentuk selanjutnya adalah arsitektural, seperti berbagai jenis rumah adat yang ada di setiap daerah di Indonesia. Misalnya rumah gadang di Sumatera Barat, rumah joglo dari Jawa Tengah, atau rumah panggung dari Jambi. Budaya kearifan lokal berwujud nyata lainnya adalah cagar budaya seperti patung. Berbagai alat seni tradisional, senjata tradisional yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi lainnya. Hingga tekstil tradisional seperti kain batik dari Pulau Jawa dan kain tenun dari Pulau Sumba. Lalu yang kedua yaitu kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible. Kebalikan dari kearifan lokal berwujud, yang nyatanya dan bisa dilihat serta dirasakan, kearifan lokal tidak berwujud atau intangible, ini tidak bisa dilihat wujudnya secara nyata.
Namun, walaupun tidak terlihat, kearifan lokal jenis ini bisa didengar karena disampaikan secara verbal dari orang tua ke anak dan generasi selanjutnya. Bentuk kearifan lokal bentuk kearifan lokal tidak berwujud antara lain adalah nasihat, nyanyian, pantun atau cerita yang mengandung pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya yang bertujuan agar para generasi muda di wilayah tersebut tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat serta alam sekitar yang menjadi rumah serta sumber penghidupan mereka. Fungsi dari kearifan lokal bagi masyarakat yaitu konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal memiliki cakupan yang cukup luas. Bukan hanya adat istiadat, kearifan lokal juga merupakan pandangan hidup masyarakat mengenai sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Kearifan lokal yang ada membuat masyarakat lebih sadar mengenai pentingnya sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Alih-alih merusak kearifan lokal justru membantu untuk mendorong masyarakat di wilayah tertentu untuk melakukan konservasi agar alam tempat mereka tinggal tetap tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Misalnya nelayan Aceh yang memiliki hari-hari yang pantang dipakai untuk melaut seperti hari Jumat atau hari Raya Idul Fitri. Selain dua hari tersebut, ada beberapa hari lainnya yang juga diterapkan sebagai hari terlarang untuk melaut. Hal ini dilakukan agar ikan memiliki kesempatan untuk berkembang biak dengan maksimal. Selain itu, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan juga dilarang untuk menangkap ikan dengan pukat harimau atau bom yang dapat merusak terumbu karang dan mengganggu ekosistem di lautan. Lalu fungsi yang kedua itu menjadi petuah, kepercayaan, dan pantangan. Orang-orang tua kita di masa lalu tentu ingin yang terbaik untuk kehidupan anak cucu kelaknya. Sayangnya, mereka tidak bisa hidup selamanya untuk menjaga agar anak cucu tetap menjalani kehidupan yang baik. Sebagai gantinya, nenek moyang kita mewariskan berbagai kearifan lokal dengan kearifan lokal yang melekat pada masyarakat. Maka bukan hanya merupakan pandangan hidup yang bisa menjadi lebih baik. Lebih dari itu, kearifan lokal juga mencakup nasihat atau petua, pantangan yang tidak boleh dilanggar, juga kepercayaan yang dipelihara dengan baik. Petua dan nasihat lama ini diwariskan tentu saja untuk menjaga agar kehidupan setiap generasi di wilayah tertentu dapat berjalan baik. Lalu fungsi yang ketiga yaitu menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Kearifan lokal yang ada juga mencakup adat dan istiadat meski seringkali dianggap kuno. Tetapi adat dan istiadat inilah yang justru membuat sebuah daerah jadi unik dan berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Dengan adanya kearifan lokal, maka masyarakat akan menganggap seperangkat tradisi sebagai hal yang sudah seharusnya dilakukan karena mereka sudah terbiasa dengan adat istiadat dan budaya tersebut. Selain itu, masyarakat setempat juga sudah menganggap bahwa kearifan lokal merupakan hal yang memang harus dilakukan di wilayah tersebut. Namun, beda ceritanya dengan para turis dan pelancong yang berkunjung ke suatu wilayah identik dengan kearifan lokalnya. Kearifan lokal yang tercermin dalam adat istiadat dan budaya ini jelas tidak bisa ditemukan di wilayah lain, karena yang membuat turis merasa terkesan dengan wilayah tersebut. Lihat saja di Bali, bukan hanya punya alam yang cantik, Bali juga memelihara adat dan budaya yang diwariskan oleh para nenek moyang kepada mereka. Alhasil, warisan budaya inilah yang membuat Bali terasa berbeda, terasa lebih istimewa, terasa lebih berkesan dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang ada di dunia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.